Iya. Kita pernah ngalamin di tahun sekitar 2014-2015 lah. Itu diserang, dikirim dalam tanda kutip yang kayak masuk akal nggak masuk akal, tapi terjadi gitu loh teh. Kayak yang diserang gue gitu, yang diserang gue dengan sakitnya gue gitu, sampai ada momentum kita mau pisah, ada sampai momentum kita saling ngejelekin satu sama lain di depan. Berdua nih ngomong kalau gue gak demen sama lu dia juga ngomong gue gak demen sama lu. Saling serang, terus pengen pisah, terus nggak mau apa namanya, nggak mau main sama anak-anak. Nggak mau main sama istri gue, maksudnya nggak mau bercengkrama sama istri gue. Anak-anak gue masuk ke dalam kamar gue usir. Nggak suka cahaya. Nggak suka cahaya. Biasanya kalau tidur kita TV nyala. Ini pada saat itu entah kenapa TV harus mati, lampu harus mati, benar-benar harus gelap. Terus tidur, biasanya meluk Ayu dari belakang begini, nyamping, tiba-tiba dada sesak. Terus pas celentang, biasanya juga celentang deh, kepalanya dia taruh di sini, dada sesak. Tapi begitu ngebelakangin dia, lega. Dibikin panas. Berantem terus. Itu selalu ya. Selalu. Terus kayak ada satu masa saya lagi lagi hari apa ya waktu itu, hari Jumat atau hari apa gitu. Saya lagi celana pendekan gitu teh. Istri saya datang sama temennya, kebetulan guru ngaji lah. Lagi mau kajian apa gitu, saya lupa. Tiba-tiba bilang ya ke bunda ya, suami kamu kenapa? Boleh gak izin saya mau mandiin dia gitu kan. Terus begitu istri nyampein ya bun, gue nolak tuh, kayak sebagian di badan gue tuh kayak nolak, ngapain sih gitu. Ya udah deh gitu, tapi badannya nolak tapi kayak ya udah deh gitu. Nah dimandiin lah. Nah pas dimandiin tuh gue nggak tahu diapain gitu, pokoknya dimandiin lah ya. Itu berasa banget sih teh, badan kayak ada sesuatu yang keluar gitu. Tapi nahan tapi kayak wah gitu. Ayu yang ada suara. Iya. Nah, kayak aku ngedengar suara kayak macan ya. Macan tapi kayak gimana sih kurang geraman. Iya gitu lah ya geraman. Sampai loncat ya. Wah udah tuh udah sampai ada beberapa orang datang mencoba membantu gitu kan. Terus kayak ya on off, ada hilang sampai ada yang misalkan ngasih tahu ya bun ya, kayak lu mau tahu gak orangnya siapa gitu. Nah gue nggak mau tahu teh, nggak gue nggak mau tahu karena menurut gue itu urusan lu sama Allah. Tapi ketika alhamdulillahnya sudah hilang, gue nggak tahu juga, mungkin karena gue melawan sendiri dengan sholat gue, dengan ngajinya gue. Itu ada satu masa teh, dari sholat Jumat dari masjid ke rumah jalan kaki, emang dekat kan. Tiba-tiba aja teh, ya Allah, makasih ya, gitu. Ngomong, makasih ya Allah, makasih buat orang yang sudah punya niat jahat sama gua dan ngejahatin gua. Makasih, gua maafin lu, gua terima kasih sama lu. Gara-gara lu mungkin iseng sama gua jadinya deket sama Allah. Gua makasih banget sama Allah. Gua nggak dendam sama lu, gua nggak mau cari tahu lu siapa, gua nggak marah sama lu. Makasih, gua cuma malah mau ngucapin makasih. Udah, dari situ sampai sekarang alhamdulillah kayak ya udah selesai. Nah, dengan kasus kita itu termasuknya apa? Karena guna-guna. Nah itu tuh aku pengen tahu apa bedanya guna-guna, teluh, santet dan teluh. Kalau untuk guna-guna memang kenapa namanya aja udah guna-guna ya. Menggunakan akal pikiran, menggunakan hati kita itu untuk perang dulu. Sebenarnya itu teror, Pak Wendy itu belum dibilang sakit, belum. Itu masih teror, masih awal. Panjang. Itu masih panjang. Nah, kebanyakan orang-orang yang kena teror kayak ginilah karena nggak mau deket sama Allah. Udah kayak ya udah pasrah, kayak pisah ya akhirnya pisah. Mereka selalu kayak memaklumi ini semua ya karena terjadi kita nggak cocok. Nah kalau guna-guna awal terornya begitu, di rumah panas, Hawa sama pasangan tuh kayak udah nggak sinkron lagi, udah nggak mau lagi, nggak suka lagi. Jangankan sama istri, ya kayak Pak Wendy sama anak aja udah nggak suka. Bahkan tuh ada yang dia bakalan pergi dari rumah itu karena benci sama situasi di rumah, padahal nggak ada yang ngapa-ngapain dia. Nah itu awal teror. Kalau guna-guna selalu begitu, dan nanti endingnya orang itu mintanya
kita depresi, gila, dah. Beda sama teluh sama santet. Kalau teluh dia bakalan kena dari belakang tuh, kayak ada yang nembak ke ulu hati. Itu sakit banget, dan per sekian detik itu kayak jantung kita tuh nggak detak. Nah, kita ngalamin kejadian sakit-sakit yang parah. Cuma gak yang bertahun-tahun. Kalau teluh itu kayak kita didiagnosa dokter tiba-tiba kanker. Sakit, memang perut kita tuh dibikin sakit. Apa itu sakitnya yang bener-bener sakit banget. Terus kayak dubur kita keluar darah, terus mulut kita muntahnya muntah darah. Di rumah hal-halnya lebih aneh dibandingin Pak Wendy ngerasain. Kayak nemu-nemu binatang yang aneh-aneh, terus nemu ya sesuatu yang aneh. Nah kalau teluh, tapi kalau santet tidak ada waktu untuk kita ngedeskripsi ini karena udah kematian. Level udah paling atas. Udah paling atas, yaitu ya kayak kalau kita lihat di TV, ibaratnya dia muntahnya ada darahnya, rambut, terus ya keluar yang aneh-aneh. Nah itu udah santet. Dan di tahun 2015 sampai sekarang saya belum pernah nemuin lagi. Dan saya pun belum pernah lagi disuruh untuk santet, karena santet itu biayanya mahal dan banyak kayak apa ya, sajen dan beberapa kebutuhan untuk ngerjain orang itu susah untuk dicari. Tapi di zaman saya di 2011 sampai ke 14 ini itu banyak banget. Cuma Pak Wendy 14-15 kan tahunnya. Bukan 14. Saya Pak Wendy. Nggak ada yang datang soalnya. Nggak ada. Bukan saya. Saya dari tadi mikir 14 lagi masih nerima orderan saat itu. Jangan-jangan aku dicurigain. Iya. Karena ada satu orang nih yang bantuin gitu. Dia bilang yang ngirim tuh 3 orang. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah yang satu di sini. Nah yang terakhir nih, yang paling jauh ini puncaknya, maksudnya ibarat kata gurunya dari yang ini sama yang ini. Nah terus aku ngomong, saya ngomong kan, ya gimana itu? Udah tenang. Gak tahu ya pada saat itu sih yang ngebantu saya bilang gitu, tenang. Saya udah berantem, saya udah samperin dia, udah nggak tahu secara fisik atau secara batiniahnya gitu, ilmunya udah adu lah segala macam gitu. Bahkan saya sampai nanya gitu, ini 2014 loh, kok masih ada aja yang kayak gini-gini gitu. Ini si bodoh ini bertanya gitu. Terus dia ngejelasinnya gini, Mas, nggak tahu bener nggak tahu salah ya, menurut dia ngomong, Mas, justru kedepannya akan semakin banyak.